Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Firdaus El-Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, saya Farah Faizah dari Ilmu Komunikasi 2D akan menyampaikan pidato yang berjudul Globalisasi. Seperti yang kita tahu, saat ini di era globalisasi, teknologi semakin canggih dan berkembang. Perubahan tersebut menghasilkan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Internet menjadi salah satu bentuk kemajuan teknologi di era globalisasi yang memberi dampak besar pada masyarakat Indonesia. Fakta tersebut didukung oleh survei dari Hootsuite yang menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 meningkat sebesar 15,5%, atau 27 juta jiwa lebih banyak dibandingkan pada bulan Januari tahun 2020. Survei yang sama juga menemukan bahwa sebanyak 98,3% pengguna internet usia 16-64 tahun menggunakan smartphone sebagai alat mengakses internet utama mereka. Peningkatan penggunaan internet dan besarnya rentang usia penggunaannya di Indonesia menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian yang penting dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Merujuk kepada pentingnya internet, kita perlu untuk mempertimbangkan dampak positif maupun negatif yang dihasilkan. Mengingat banyak sekali dari kita yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi ini. Sebagai contoh, anak kecil di sekitar kita sudah memiliki gawai dan hampir semua anak usia sekolah mengerti cara menggunakan dan mengakses internet. Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan usia, salah satu dampak positif dari internet pada anak adalah memberi kemudahan dalam pengerjaan tugas. Anak dapat mencari bahan materi pembelajaran dengan lebih mudah dan juga dapat memilih seperti apa materi pembelajaran tersebut disampaikan, misalnya melalui video atau teks. Variasi dalam penyampaian materi tersebut membuat anak lebih bersemangat dalam belajar serta membantu anak untuk memahami materi yang disampaikan. Di sisi lain, internet juga dapat memberikan dampak negatif. Pada anak, dampak negatif dari internet adalah kurangnya konsentrasi saat belajar, kecanduan sosial media, dan game online, serta membuat anak cenderung membuang-buang waktu ketika mereka sibuk dengan gawainya. Selain itu, tidak sedikit anak usia sekolah hingga remaja yang terekspos dengan konten yang bersifat negatif dan tidak sesuai dengan umur mereka, misalnya pornografi. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa internet dapat menjadi gerbang masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Di sekitar kita, terlihat dengan jelas bagaimana generasi muda banyak menormalisir budaya luar. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua budaya luar bersifat negatif. Namun, kita juga jelas tidak dapat mengesampingkan budaya-budaya yang cenderung membuat generasi muda saat ini merasa bangga, melakukan hal-hal yang buruk, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Sedangkan pada kenyataannya, hal tersebut bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan, jika kita berpikir secara terbuka, ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari internet. Selain kita bisa mendapatkan berbagai informasi, proses komunikasi juga menjadi lebih mudah dengan adanya internet. Begitu pula dengan kemudahan aktivitas berbisnis, serta hal lainnya menjadi lebih mudah dengan menggunakan internet. Namun, kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi dampak buruk dari penggunaan internet itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus pandai menyaring segala hal yang ada di era globalisasi ini, terkhusus konten-konten yang dapat diakses melalui internet. Kita juga perlu untuk memelihara dan mengembangkan budaya kita sendiri. Akhir kata, tidak semua hal di era globalisasi ini buruk.
masih terdapat banyak sekali dampak positif yang bisa kita peroleh. Namun, kita perlu untuk lebih pandai dalam memilah mana yang baik untuk kita konsumsi dan diambil untuk penerapan di kehidupan kita. Demikianlah saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.